Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Weni Pulitasari dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem komputer yang merupakan tugas teknologi informasi dan komunikasi bersama Bapak Ahmadul Hadi SPD MKom. Baiklah, sebelum menjelaskan materi, di sini saya akan mengulas sedikit mengenai sistem komputer. Untuk definisi. Nah, yang pertama yaitu kita harus tahu dulu mengenai sistem. Nah, sistem itu adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Kemudian ada sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Sedangkan tujuan pokok dari sistem komputer sendiri adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, di sini teman-teman bisa ketahui bahwa sistem dan sistem komputer itu mereka saling berkaitan satu sama lain, yang tujuannya yaitu untuk mengolah data menjadi suatu informasi. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi komputer. Nah, klasifikasi komputer ini merupakan pengelompokan dari beberapa komputer. Nah, yang pertama didasarkan pada 4 kelompok, yaitu yang pertama yaitu berdasarkan jenis data yang diolah. Yang kedua, kemampuan komputer. Yang ketiga, ukuran fisik. Yang keempat, bidang masalah. Nah, dari keempat klasifikasi komputer ini, selanjutnya akan dijelaskan masing-masing bagian dari klasifikasi komputer. Nah, untuk yang pertama yaitu klasifikasi komputer, yaitu berdasarkan jenis data yang diolah. Nah, berdasarkan jenis data yang diolah, itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu ada komputer analog atau analog computer. Nah, di mana ini komputer analog ini digunakan untuk mengolah data kualitatif. Nah, data kualitatif ini bisa berupa data yang tidak bisa dihitung kuantitasnya atau jumlahnya. Nah, sedangkan komputer digital atau digital komputer, nah ini merupakan data yang digunakan untuk mengolah yang data bersifat kuantitatif, yaitu data yang bisa dihitung jumlahnya, misalnya kalau mengolah Microsoft Excel dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu komputer hibrid atau hibrid komputer. Nah, yang merupakan kombinasi antara komputer analog dengan komputer digital. Nah, berarti komputer hibrid ini bisa untuk mengolah data kualitatif, bisa juga untuk mengolah data kuantitatif. Selanjutnya yaitu berdasarkan kemampuan komputer. Nah, berdasarkan kemampuan komputer itu terbagi atas 3. Ada small scale computer, ada medium scale computer, ada large scale computer. Nah, untuk small scale computer ini merupakan suatu jenis komputer yang digunakan untuk mengolah data atau mengolah data dalam ukuran skala yang kecil. Nah, yang kedua ada medium skala komputer, itu juga sama dengan smart komputer, yaitu mengolah data jenis komputer dalam mengolah data medium, secara medium. Sedangkan large berarti dia dapat mengolah data dengan berskala besar. Gitu. Itu merupakan contoh klasifikasi komputer berdasarkan kemampuan komputer. Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan ukuran fisik. Nah, ukuran fisik ini kita ketahui bahwa ada 2 golongan, yaitu ada komputer mini atau mini komputer. Kemudian yang kedua ada komputer mikro atau mikrokomputer. Nah, untuk komputer mini ini kita bisa lihat dan bisa kita ketahui bahwa contohnya misalnya iPad, iPad. Kemudian sedangkan komputer mikro itu berarti komputer yang jenisnya besar. Oke, selanjutnya yaitu klasifikasi komputer berdasarkan bidang masalah. Ini ada special purpose komputer.
kemudian ada general purpose computer. Nah, maksud dari special purpose computer ini berarti komputer yang digunakan untuk tujuan khusus. Gitu. Tujuan khusus. Sedangkan general purpose computer itu untuk mengolah data ataupun mengolah bidang masalah, bidang data itu berdasarkan tujuan umum komputer gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa melihat lagi penjelasan yang selanjutnya gitu. Baik, selanjutnya yaitu ada konfigurasi komputer. Nah, konfigurasi komputer ini dia itu terbagi atas 3. Ini merupakan pokok penting dari komputer tersebut. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Nah, hardware atau perangkat keras ini yaitu merupakan peralatan dalam bentuk fisik yang fungsinya itu untuk menjalankan sistem komputer. Nah, kalau misalnya tidak ada hardware, maka komputer itu tidak akan bisa berjalan sistemnya. Nah, berarti hardware ini sangat diperlukan dalam komputer. Nah, selanjutnya itu ada software. Software atau perangkat lunak. Nah, yaitu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Gitu. Nah, berarti software juga sangat penting dalam komputer gitu. Kalau misalnya tidak ada software, maka segala tugas-tugas kita ataupun dokumentasi masalah itu akan susah diselesaikan tanpa adanya software. Nah, yang ketiga yaitu ada brainware. Brainware ini merupakan perangkat pikir atau otak dari komputer gitu ya. Kalau menurut saya, brainware ini sangat diperlukan dan sangat penting. Itu orang yang menggunakan komputer. Nah, antara hardware, software, sama brainware ini mereka saling berkaitan atau saling berhubungan satu sama lain. Hardware itu berhubungan dengan software dan software berhubungan dengan brainware. Nah, begitulah konfigurasi komputer. Oke, selanjutnya. Nah, di sini konfigurasi hardware. Di sini penjelasan lebih lanjut mengenai konfigurasi hardware. Nah, hardware ini atau perangkat keras itu terdiri dari 3. Ada input device, ada process device, ada output device. Nah, input device ini berarti data yang akan kita masukkan gitu. Kemudian diproses menjadi output, menjadi hasil yang kita inginkan gitu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bisa lihat mekanismenya. Mekanisme bagaimana cara komputer itu memproses hasil permasalahan yang tidak kita ketahui. Misalnya, kita memasukkan data, itu dinamakan dengan input device. Kemudian data itu kemudian diolah. Itu merupakan bagian dari proses device. Nah, dalam pengolahan ini, yaitu bisa jadi terjadi 2 proses. Ada proses konversi, ada proses biner. Nah, kemudian antara proses konversi sama biner ini mereka saling berkaitan gitu. Dari proses, kemudian konversi, kemudian biner dikonversi lagi, kemudian diproses lagi. Nah, begitulah contoh atau aplikasi dari proses device. Nah, kemudian setelah melakukan proses, maka terbentuklah output device atau pokok permasalahan yang kita cari gitu, pada komputer. Misalnya, input, misalnya kita mau cari 1 tambah 1 gitu. Kemudian diproses pakai rumus, misalnya sum 1 tambah 1 gitu. Maka hasilnya menjadi 2. Nah, hasil itulah yang dinamakan dengan output device. Gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah sedikit paham, karena menurut saya penjelasan dari hardware ini sangat mudah kita pahami gitu. Yang pertama dimulai dari input, kemudian proses terbagi menjadi konversi, biner, kemudian dari hasil proses ini maka keluarlah suatu hasil ataupun output. Begitupun sebaliknya. Kalau misalnya pada saat kita membuat suatu program, hasilnya tetap akan sama gitu. Ada input, kemudian ada proses, ada output. Oke. Selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan konfigurasi hardware. Nah, di mana di sini dipaparkan lebih jelasnya. Nah,
Kan tadi pada konfigurasi hardware itu ada 3. Ada input device, ada process device, ada output device. Nah, input device ini yang termasuknya itu ada keyboard, ada mouse, ada joystick, ada light pen, ada dan lain-lain. Kemudian, untuk proses device ini ada tempat penyimpanan memori. Nah, memori ini dibagi lagi menjadi ada RAM, ada ROM, kemudian ada ALU, sama CPU. Nah, sedangkan output device ini terdiri dari monitor, printer, plotter, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kerjanya sama. Itu pada saat kita memasukkan suatu input, maka itu input tersebut akan diproses dan prosesnya akan menghasilkan suatu hasil ataupun output. Nah, contohnya input. Di sini, pertama input device, kemudian input device ini diproses device. Proses device ini bisa melalui memori. Memori ini terbagi menjadi RAM dan ROM. Kemudian memori ini bisa juga merupakan satu kesatuan atau saling berkaitan dengan ALU dan CPU. Kemudian proses device ini menghasilkan suatu output device. Nah, antara input device, proses device, sama output device ini dinamakan dengan peripheral device. Nah, mungkin teman-teman dari tabel ini, bukan tabel, dari bagian ini mungkin teman-teman bisa memahami karena prosesnya sama, yaitu dari input menghasilkan kemudian proses, kemudian didapatkanlah hasilnya output. Dan semua sistem program komputer itu sama. Oke, selanjutnya konfigurasi hardware. Ini masih berkaitan dengan konfigurasi hardware. Nah, di sini tadi dijelaskan bahwa pada proses device itu akan ada CPU, CPU, kemudian ada LU, ada RAM, ada ROM. Nah, di sini berikut keterangannya. Baik, nah apa yang dimaksud dengan CPU? CPU itu adalah control unit. Nah, di mana itu digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Nah, kemudian selanjutnya ada ALU. LU. Nah, LU ini merupakan Arithmetic and Logic Unit. Nah, ini merupakan bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Nah, kemudian ada RAM, yaitu Random Access Memory. Ini merupakan memori yang membaca dan menulis. Kemudian ada ROM atau Read Only Memory. Ini merupakan memori yang dapat membaca saja. Nah, dari keterangan gambar di atas kita tahu bahwa CPU, ALU, RAM, dan ROM ini merupakan suatu penunjang ataupun suatu penunjang dalam melakukan suatu proses input yang kita masukkan. Berarti CPU, ALU, RAM, ROM ini sangat berguna gitu untuk menginput data yang tidak kita ketahui, nanti akan menghasilkan suatu output yang menghasilkan suatu output yang jelas gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini dijelaskan lagi. Tadi kan ada jenis-jenis RAM ya, RAM. Nah untuk jenis-jenis RAM ini terdiri dari SRAM, ada DRAM, ada NVRAM, ada FRAM. Kemudian ini ada jenis-jenis ROM, ada PROM, ada EPROM, ada EEPROM. Nah ini merupakan jenis-jenis RAM. Mungkin teman-teman bisa lihat Google gitu. Intinya jenis-jenis RAM ini, masing-masing dari RAM dan ROM ini sama-sama saling memiliki manfaat ataupun fungsi yang dapat membantu dalam proses penginputan gitu, yang akan nanti menghasilkan suatu output yang kita inginkan. Oke, selanjutnya yaitu ada konfigurasi hardware, control unit. Nah, control unit atau CU tadi control unit itu merupakan salah satu bagian dari CPU, dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Itu adalah control unit.
Nah, control unit ini teman-teman bisa lihat, yaitu pertama dimulai dari program counter, kemudian ada instruction, ada address register. Nah, itu mereka satu kesatuan gitu. Intinya akan ada selalu program komputer dulu, kemudian address register. Nah, teman-teman bisa lihat kan, jadi mereka dalam melakukan control unit itu selalu seperti itu gitu. Pertama, itu kita melakukan program counter dulu, kemudian diinstruksikan akan menghasilkan suatu address register. Itu contoh jalan dari control unit. Oke, selanjutnya yaitu arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit. Baik. Nah, ini untuk arithmetic and logic unit atau ALU itu, yaitu terdiri dari pertama stranger register, ada adder, ada accumulator. Nah, teman-teman kalau misalnya pernah melihat di berbagai dokumen pada file komputer itu ada kan stranger register. Nah, ini ternyata merupakan bagian dari arithmetic and logic unit. Ada adder, ada accumulator. Itu pada file nanti ada dokumen gitu. Kemudian teman-teman bisa lihat stranger register, adder, accumulator, dan lain sebagainya. Nah, kemudian memori CULU dihubungkan oleh bus. Nah, teman-teman kemarin kan sudah membahas tentang bus. Bus itu banyak ya, ada itu. Kemudian bus dibedakan ini menjadi 3 fungsi, yaitu ada mengontrol bus, ada address bus, ada data bus. Oke, selanjutnya yaitu klasifikasi subword. Nah, subword selanjutnya ini penjelasan tentang mengenai subword. Oke, subword itu terdiri dari sistem operasi atau operating subword. Nah, di mana sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Kemudian ada bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini merupakan bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Nah, bahasa pemrograman pada saat ini kan banyak, teman-teman. Teman-teman bisa lebih lanjut mencari nanti bahwa bahasa pemrograman ini merupakan suatu konfigurasi software. Oke, selanjutnya ada program paket. Nah, program paket ini merupakan program komputer yang siap digunakan atau disebut juga dengan program siap pakai. Nah, inilah klasifikasi software. Selanjutnya ada sistem operasi. Nah, dari klasifikasi software tadi akan dijelaskan lagi fungsinya. Nah, sistem operasi atau operating system ini dia tuh memiliki fungsi. Yang pertama, menjadwalkan tugas. Yang kedua, mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras. Yang ketiga, menjaga keamanan sistem. Yang keempat, memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakaian. Yang kelima, menyimpan catatan pemakai. Yang keenam, menangani interrupt. Nah, ternyata sistem operasi ini banyak sekali fungsinya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin menjadwalkan sesuatu, maka sistem operasi itulah yang akan berjalan gitu. Kemudian untuk menjaga keamanan sistem. Nah, pada saat sekarang ini kan banyak sekali ya keamanan sistem kita tuh seringkali dibobol gitu oleh hacker dan lain sebagainya. Nah, ternyata sistem operasi inilah yang berfungsi untuk supaya keamanan kita tuh bisa terjaga gitu. Kemudian ada juga menyimpan catatan pemakai gitu. Misalnya pada saat kita memori yang sudah penuh, kemudian kita hapus, itu ada penyimpanan tersendiri gitu. Nah, ternyata sistem operasi atau operating system lah yang menyimpan catatan tersebut gitu. Itu merupakan bagian dari software. Oke, selanjutnya bahasa pemrograman. Nah, dalam bahasa pemrograman ini kan pada saat ini banyak sekali yang dibutuhkan, yaitu baik misalnya untuk membuat web dan lain sebagainya. Nah, bahasa pemrograman ini itu terdiri dari yang pertama bahasa tingkat rendah atau low level language. Contohnya itu bahasa mesin dan bahasa rakitan. Kemudian ada yang kedua itu bahasa tingkat menengah atau middle level language, yaitu bahasa C. Kemudian bahasa tingkat tinggi high level language ada basic, COBOL, Pascal, PLI sama Algol atau algoritma gitu. Nah, ini merupakan bahasa pemrograman. Nah, fungsi bahasa pemrograman itu apa sih, teman-teman? Nah, fungsi bahasa pemrograman ini adalah ya supaya kita bisa membuat suatu software ataupun
aplikasi-aplikasi dengan mudah gitu, dengan menggunakan bahasa pemrograman. Oke, selanjutnya ada program paket. Oke, program paket ini merupakan program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Nah, program paket ini digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan aplikasi untuk produktivitas penerangan. Nah, contohnya itu Lotus 123, The Best, sama WordStar. Ini program paket. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan Lotus 123 kan. Nah, Lotus 123 ini merupakan Microsoft Office developer. Nah, itu ternyata dia termasuk juga ke dalam program paket. Oke, baik, selanjutnya yang ketiga, brandware dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada operator, ada programmer, ada sistem analis. Nah, operator itu apa? Itu operator itu adalah seseorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Operator itu adalah pengoperasi. Nah, itu. Kemudian ada programmer. Nah, programmer ini tidak asing lagi ya, karena kita pada saat sekarang ini banyak programmer yang handal. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya programmer itu? Programmer itu adalah seseorang yang bertugas merancang, menulis, menguji komputer. Gitu. Itu adalah programmer. Kemudian ada sistem analis. Sistem analis itu adalah seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Itu sistem analis. Dan misalnya ada permasalahan dalam sistem komputer kita, maka orang yang dulu melakukan pekerjaan itu adalah sistem analis. Oke. Selanjutnya yaitu instalasi komputer. Nah, instalasi komputer. Kayak instalasi komputer ini terdiri dari yang pertama, masih ada input device, kemudian ada sensor, ada video, ada Ethernet, ada output device, modem, kamera. Nah, cara jalannya seperti ini teman-teman. Yang pertama input device, kemudian masuk ke CPU atau process device, kemudian kamera, kemudian modem juga termasuk input device, kemudian video, kemudian internet, sensor. Nah, nanti semua input device yang kita masukkan itu akan diproses di dalam CPU, diproses oleh CPU yang merupakan suatu process device. Nanti semua hasil itu akan terbentuk di output device. Jadi dalam instalasi komputer ini sama saja. Itu yang pertama input device, proses device, hasilnya yaitu berupa output device. Oke. Selanjutnya yaitu peralatan sistem komputer. Untuk peralatan sistem komputer, ini ada peralatan input. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa peralatan input itu terdiri dari ada keyboard, ada mouse, ada joystick, ada scanner, light pen, trackball, touchscreen, magnetic, ada mic GL, OCL, OMR. Nah, ini merupakan peralatan input. Itu peralatan yang masih nampak gitu. Nampak atau bisa kita gunakan. Nah, keyboard kan kegunaannya itu untuk mengetik ya, mengetik suatu. Kemudian ada mouse untuk menggeser, ada joystick, ada scanner dan sebagainya. Intinya untuk peralatan input itu adalah peralatan yang masih nampak gitu, yang masih bisa kita pegang. Itu adalah input. Oke, selanjutnya output. Nah, output ini terdiri dari monitor, printer dan plotter, proyektor, mikrofon. Itu adalah output. Nah, output itu adalah untuk monitor. Teman-teman pasti pada tahu monitor itu apa kan? Proyektor, contohnya adalah proyektor dulu lah. Proyektor itu kan untuk menampilkan gitu kan, menampilkan. Nah, itulah perangkat output itu adalah tempat menampilkan gitu hasil yang kita cari gitu. Kemudian ada peralatan input dan output. Ini ada disk drive, tape drive, modem, internet, code switch, print server, dan sebagainya. Nah, ada input atau output card, skill card, terminal, CD, DVD room, banyak. Oke, kemudian ada peralatan proses atau CPU. CPU ini merupakan tempat proses device. Nah, itu ada mainboard, ada I/O card, VGA, RAM, dan lain sebagainya. Nah, biasanya peralatan proses atau proses device itu biasanya terletak di dalam komputer gitu, yang tidak bisa kita jangkau gitu.
Kemudian ada media penyimpanan data, atau ada misalnya hard disk, tape, CD, DVD, flash disk. Kemudian monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Nah, monitor tadi kan termasuk dari perangkat output ya. Nah, yang pertama yaitu dari sudut pandang tampilan. Itu terdiri dari alphanumeric display, yang kedua ada graphic display. Nah, kemudian dari sudut pandang warna, itu ada monochrome display, kemudian ada color display. Nah, untuk monochrome color display ini terdiri dari CGA, EGA, VGA, SVGA, sama XVGA. Nah, di mana itu fungsinya itu untuk menampilkan gitu warna pada komputer kita. Selanjutnya ada printer dan plotter. Nah, printer dan plotter ini merupakan alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, poster, pamflet, dan lain sebagainya. Nah, printer itu ternyata terbagi atas 3 jenis. Ada impact printer, ada non-impact printer, ada thermal printer. Selanjutnya yaitu sejarah mengenai perkembangan komputer. Nah, yang pertama itu perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia itu telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi. Yaitu yang pertama, generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1999. Yaitu ciri-cirinya hardware itu atau komputer itu terdiri dari ukuran fisiknya besar, kecepatan prosesnya lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, memorinya menggunakan port scotch. Nah, itu adalah jenis bentuk komputer atau perkembangan hardware gitu. Pertama sekali, ukurannya fisiknya besar gitu. Nah, pada saat sekarang ini kan ukuran fisiknya itu lebih ada yang kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya kita pergi kemana-mana, kita bisa membawa hardware itu. Gitu. Kalau misalnya pada tahun generasi pertama itu ukurannya besar gitu, kemudian kecepatan prosesnya pun lambat juga gitu, sehingga tidak kurang efisien lah dalam menyelesaikan suatu permasalahan ataupun suatu tugas yang kita inginkan. Gitu. Dan ada masih menggunakan bahasa mesin. Nah, kita tahu bahwa bahasa mesin itu kan sangat susah dicerna gitu. Kemudian menggunakan konsep seperti itu. Untuk generasi kedua itu yang pertama ciri-cirinya itu adalah komponen telah menggunakan transistor. Nah, kemudian ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori juga lebih besar, menggunakan bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi tadi kan bisa menggunakan bahasa Pascal, gitu, algoritma, dan lain sebagainya. Nah, berarti antara generasi kedua sama antara generasi pertama sama generasi kedua itu alhamdulillah sudah ada perubahan gitu. Nah, di mana ukuran fisiknya lebih kecil sehingga bisa dibawa-bawa kemana-mana gitu. Kemudian prosesnya lebih cepat juga dari generasi pertama. Selanjutnya generasi ketiga. Nah, ini generasi ketiga ini memorinya lebih besar ya dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya yaitu ada komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, kemudian membutuhkan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar, kemudian dapat menyimpan sampai ribuan karakter, menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming, telah dibuat input dan output. Dan generasi keempat. Nah, perkembangan software. Ada bahasa generasi pertama. Ini bahasa mesin ya, bahasa mesin. Ini bahasa mesin sangat susah dicerna menurut saya. Nah, ada bahasa generasi kedua, kemudian bahasa generasi ketiga. Nah, generasi ketiga ini terdiri dari COBOL, Pascal, Basic. Nah, biasanya kalau misalnya saya itu lebih menggunakan Pascal. Itu pada Pascal, saya ada pembelajaran algoritma berhubungan pada pembelajaran fisika, insya Allah bisa sedikit menggunakan Pascal. Kemudian bahasa generasi keempat, dan lain sebagainya. Kemudian komponen sistem komputer itu dari unit CPU, main memory, perangkat masukan dan keluaran, serta interkoneksi antar komponen. Nah, pemrosesan CPU itu ada unit pemrosesan mengendalikan operasi komputer yang melakukan fungsi pemrosesan data dari ALU, CU, register. Nah, kemudian berfungsi mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirimkan data yang membaca instruksi dari memori dan mengeksekusi. Nah, main memory ini terbagi jadi main memory sama secondary memory. Main memory berarti memori utama. Secondary berarti memori yang lainnya. Perangkat masukan.
Nah, perangkat ini kan dibagi menjadi 3, ada perangkat masukan. Masukan itu ibaratkan dengan input, ada perangkat keluaran, itu output, ada perangkat pengendali. Organisasi sistem komputer, teman-teman bisa lihat ada boot, ada penyimpanan data, register, cache memori, random, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, sekian hasil presentasi atau penjelasan mengenai sistem komputer. Jika ada kata salah, jika ada kata yang salah dari saya, kemudian jika dari teman-teman masih belum paham mengenai penjelasan saya, teman-teman bisa klik pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di lain penjelasan lainnya. Bye.